Kita semua nggak ada yang berharap punya orang tua yang kasar, kemudian bersikap buruk terhadap diri kita. Kita pengennya punya orang tua yang harmonis, kemudian orang tua yang bersikap baik dan perhatian sama kita, sehingga kita bisa merasakan bahagianya gimana sih jadi anak yang diperhatikan, gimana sih rasanya jadi anak yang punya orang tua dengan keluarga yang harmonis. Kita sih pengennya seperti itu. Namun yang namanya ujian hidup itu macam-macam. Salah satunya ada mendapatkan ujian berupa orang tua yang toksik, orang tua yang bersikap buruk terhadap dirinya, entah secara perkataan ataupun dalam bentuk tindakan atau dalam bentuk keduanya. Nah, buat kamu yang mengalaminya, ini mungkin bisa menjadi salah satu cara atau bagaimana merubah cara berpikir kita untuk lebih bisa bersikap atau menghadapi apa sih yang harus aku lakukan ketika orang tuaku itu toksik. Nah, caranya gimana? Pertama, kita cari tahu dulu apa sih sebabnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 sebab orang tua bersikap toksik terhadap anaknya. Karena mungkin dari kamu ada yang merasa bahwa ini salah kamu, padahal bukan. Yang pertama, kondisi ekonomi yang tidak bagus. Kondisi ekonomi yang tidak bagus dapat menimbulkan stres. Stres dari mana? Orang tua berkewajiban untuk memberikan kecukupan kebutuhan terhadap anaknya, entah secara lahir ataupun batin. Misalnya saja lahir nih teman-teman, kita butuh makan, pas bayi itu butuh minum susu dan harus pakai uang, kemudian makan makanan yang bergizi, pakaiannya dan sebagainya. Bagi orang tua yang merasa tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya dalam hal ini, akan menimbulkan stres, menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, dan kecemasan-kekhawatiran ini bisa mendorong seseorang untuk bertindak buruk dan berperilaku buruk, teman-teman. Misalnya kita bisa lihat di media sosial atau di lingkungan sekitar kita, tidak jarang kondisi ekonomi ini mempengaruhi kesejahteraan keluarga, mempengaruhi bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya. Banyak ya teman-teman orang tuanya yang sedang kondisi ekonominya buruk sehingga marah-marah sama anaknya, ketakutan atau kecemasan dirasakan dilampiaskan dengan amarah terhadap anak, entah dengan bentuk kata apapun itu atau ada yang dalam bentuk tindakan, anaknya dipukulin dan sebagainya. Nah, ini jadi salah satu sebab kenapa orang tua itu bersikap buruk terhadap anaknya. Jadi ini bukan salah kamu, teman-teman. Meskipun tentu kondisi ekonomi yang tidak bagus ini tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Karena ini kembali lagi juga dipengaruhi oleh pola pikir seseorang. Banyak juga orang kondisi ekonominya kalau kita lihat tidak stabil dan juga bisa dibilang kurang mencukupi, itu tetap bisa bersikap baik terhadap anaknya, tetap bisa menyayangi anaknya sebagaimana kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Itu ada juga yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam pola pengasuhan. Orang agar bisa mampu dalam melakukan suatu hal, yang pertama perlu dilakukan adalah belajar dan mencari ilmunya. Dalam hal ini adalah mencari ilmu, menuntut ilmu parenting misalnya, teman-teman. Beberapa tidak siap atau beberapa tidak tahu bagaimana menanggapi anak yang rewel atau menanggapi anak yang susah diatur. Itu karena apa? Karena belum belajar atau bahkan tidak mau belajar. Banyak sekali pasangan yang ketika menikah itu sebelumnya tidak belajar dulu bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, bagaimana cara menangani konflik rumah tangga yang ada nanti itu seperti apa, sehingga ketidaktahuan ini dan setelahnya tidak mau belajar menyebabkan ketika timbul masalah itu nggak tahu harus ngapain. Yang mengambil alih adalah bawah sadarnya. Dan bawah sadar itu kita nggak tahu ya, mungkin ada yang baik, ada yang buruk, biasanya juga dipengaruhi oleh pola pengasuhan sebelumnya juga. Karena saat ini masih banyak juga orang tua yang mungkin belum sadar ya, mendidik anak atau mempersiapkan anak untuk menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya luar biasa. Namun orang tua lupa bagaimana cara mendidik anak untuk menjadi orang tua yang sukses, yang bisa mengasuh anaknya dengan baik. Apalagi jika ada anggapan seperti ini, nanti kalau misalkan jadi orang tua, insting jadi orang tua itu akan hidup sendiri ibaratnya, akan otomatis kok. Sehingga apa yang terjadi, anak tidak pernah dibekali bagaimana cara menjadi ibu yang baik, bagaimana cara menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik atau ayah yang baik untuk anak-anaknya. Jarang dibekali seperti itu. Sehingga apa? Tidak punya kemampuan karena tidak ada pengetahuan. Maka yang harus dilakukan apa ya teman-teman? Yang harus dilakukan adalah kita, entah sekarang belum menikah atau nanti sudah menikah sekalipun, belajar itu tidak ada hentinya. Kita tetap harus ya mengasah diri kita, memberikan asupan positif terhadap diri tentang ilmu-ilmu parenting, ilmu tentang rumah tangga dan sebagainya, agar nanti
atau ketika kita menghadapi suatu hal yang membutuhkan itu, kita tahu apa yang perlu kita lakukan, meskipun tentu perlu penyesuaian. Setidaknya ada dasarnya, ini aku harus ngapain ya, seperti itu teman-teman. Dan dalam hal ini yang belajar bukan cuma satu orang aja, namanya rumah tangga, namanya pasangan atau orang tua, itu ada ayah dan ibu, sehingga keduanya harus mau saling belajar. Kemudian yang ketiga, tujuan orang tua punya anak itu apa? Tujuan orang tua mempunyai anak itu apa? Penting banget dalam proses pengasuhan yang akan orang tua itu berikan kepada anak-anaknya. Orang tua yang tujuannya punya anak itu adalah sebagai bahan persaingan, nanti yang terjadi apa? Anaknya ini akan dijadikan perbandingan dengan anak-anak yang lain. Pokoknya nanti kamu akan jadi penerus keluarga, jadi kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus lebih pintar daripada ini, kamu harus lebih berprestasi daripada ini. Tuntutan-tuntutan diberikan agar anaknya lebih daripada yang lain. Jika tidak, yang terjadi apa? Anak akan dimarah-marahin. Kemudian gimana sih rasanya teman-teman dibanding-bandingkan di saudara kamu atau dibandingkan dengan tetangga kamu oleh orang tua? Kan gak enak ya. Yang terjadi anak semakin tidak percaya diri. Itu jadi jangan jadikan tujuan anak sebagai untuk bersaing ini adalah bagian dari proses pola pengasuhan yang akan diterapkan, karena ini bukannya bikin anak menjadi lebih atau percaya diri atau bahagia, tapi justru malah sebaliknya. Banyak sekali cerita seperti ini ya. Kemudian yang keempat, turunan dari pola pengasuhan sebelumnya. Ini sering banget aku bahas di konten @live sebelumnya teman-teman ya, bahwasanya bagaimana orang tua mengasuh kita saat ini juga dipengaruhi dari bagaimana nenek kakek kita mengasuh orang tua kita, ataupun dari turunan lebih atas lagi. Itu sangat berpengaruh. Kalau baik gak apa-apa ya dilanjutkan atau dilestarikan, tapi gimana kalau buruk? Buruk contohnya seperti apa? Contohnya buruk itu misalnya ketika nenek kakek kita itu mendidik orang tua kita dengan kekerasan. Pas zaman aku aja itu, kalau misalkan ngaji ya teman-teman, ngaji bacaannya salah, tajwidnya nggak tepat, itu tangan dipukul pakai lidi ya, dipukul pakai lidi, cetak gitu. Jadi apa yang terjadi? Ya memang bacaannya jadi lebih benar, cuma ada rasa takut. Sehingga dia bisa menimbulkan rasa ketakutan untuk belajar lagi karena mendapatkan pukulan, dan takut melakukan kesalahan, sehingga akhirnya apa? Takut mencoba teman-teman. Itu yang terjadi, sehingga ada luka ini tidak tahu harus disembuhkan atau enggak. Zaman dulu apalagi kesehatan mental ya, itu belum begitu sebesar ini kesadarannya, sehingga yang terjadi luka ini mempengaruhi bawah sadar adalah respon otomatis yang diberikan ketika menghadapi sesuatu. Yang terjadi apa? Dulu orang tua kita ketika salah dipukul, ketika orang tua kita punya anak kita salah dikit, kita juga kena pukul, karena yang orang tua kita tangkap adalah, oh begini ya, ketika ada salah berarti yang harus aku lakukan adalah dengan memukul, dengan cara berkata kasar, dengan cara ngata-ngatain. Itu bawah sadar. Apakah bisa dirubah bawah sadar? Bisa teman-teman, dengan cara dari diri sendiri dulu. Sadar bahwa ini kurang baik dan harus dirubah agar tidak menimbulkan rantai generasi yang buruk selanjutnya, tidak melestarikan budaya buruk dalam keluarga selanjutnya, sehingga kesadaran itulah yang bisa memotong rantai ini, sehingga rantainya diperbarui dan menjadi rantai yang lebih sehat seperti itu. Keluarga jadi lebih bahagia, anak jadi lebih pede, anak jadi lebih merasa diri berharga. Itu penting banget. Dan tentu ada beberapa faktor lain, salah satunya adalah gangguan kepribadian, misalnya ada bipolar disorder, kemudian ada anxiety, generalized, dan sebagainya. Itu banyak sekali teman-teman, yang tentu mempengaruhi pola pengasuhan yang akan dilakukan terhadap anaknya, yang cenderung menimbulkan tindakan kekerasan, entah secara perkataan ataupun secara tindakan. Nah, dari kita tahu beberapa sebab kenapa sih orang tua itu memperlakukan anaknya dengan buruk, kita jadi lebih bisa melihat, oh orang tua aku tuh melakukan ini kepada aku, kira-kira kenapa ya? Ketika kita tanya seperti itu, kita akan lebih mudah untuk memaafkan teman-teman. Memaafkan bukan berarti memaklumi. Memaafkan bukan berarti mengizinkan itu boleh dilakukan ya teman-teman. Memaafkan berarti, oh iya dulu orang tua saya itu dari nenek kakek sering dikata-katain, makanya orang tua tuh kalau marah-marah sering ngata-ngatain aku. Kemudian perubahan pola pikir yang timbul apa? Kasihan ya orang tuaku, berarti mereka harus dibantu nih untuk menyembuhkan traumanya. Dari situ apa? Ketika kita mendapatkan perlakuan seperti ini, bukan kebencian yang timbul dalam perasaan kita, tapi rasa kasihan. Karena kebencian itulah
kalau dibiarkan bisa menimbulkan rantai selanjutnya, terulang kembali seperti itu. Jadi itu teman-teman beberapa sebabnya, semoga bisa membantu dan juga memberikan insight pun. Jadi itu teman-teman beberapa sebab orang tua melakukan tindakan kasar ataupun memperlakukan anak dengan buruk. Semoga bermanfaat dan jadi pembelajaran buat kita semua agar kedepannya jadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari menjadi diri kita yang bahagia. Karena bagaimana bisa kita memberikan kebahagiaan bagi orang lain, buat orang lain, kalau diri sendiri aja gak bahagia. Entah untuk orang tua kita, untuk putra-putri kita, suami, pasangan, ataupun orang tercinta di sekitar kita. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan bagikan ke teman-teman kamu untuk membagikan manfaat yang lebih luas lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.